Selamat malam pemirsa, salam jumpa bersama saya Yongki Ulimpa dalam channel Talk Show di malam hari ini. Dan pemirsa, seperti biasanya kita akan berbincang-bincang selama kurang lebih 1 jam ke depan. Ya pemirsa, Talk Show kali ini dengan topik komitmen ANJ dalam pelibatan dan penghormatan masyarakat lokal. Dan pemirsa, PT Ausindo Nusantara Jaya adalah perusahaan pangan berbasis agrobisnis dengan bisnis inti kelapa sawit, sayuran beku atau edamame, sagu, dan energi terbarukan. Sesuai topik yang dibahas malam hari ini, komitmen ANJ dalam pelibatan dan penghormatan masyarakat lokal, kita akan membahasnya bersama 3 orang narasumber yang telah hadir bersama saya di studio. Akan saya perkenalkan, yang pertama ada Ibu Grice Fonatape, Kepala Hubungan Pemerintah dan Pemangku Kepentingan ANJ untuk wilayah Papua. Selamat malam Bu Grice, salam sehat. Ya. Juga ada Bapak Yohan H. Kokurule, Asisten 2 Setda Kabupaten Sorong Selatan. Selamat malam Pak Johan. Selamat salam sehat. Juga ada masih dari pemerintah daerah, ada Bapak Ferdinand Aragai, Kabid Perkebunan Dinas Perkebunan Sorong Selatan. Selamat malam Pak Ferdinand, salam jumpa. Ya, baik Bu Grice, Pak Johan, juga Pak Ferdinand. Topik kita dalam talk show kali ini yaitu komitmen ANJ dalam pelibatan dan penghormatan masyarakat lokal. Sebelum jauh saya ke Ibu Grice dulu nih, boleh dijelaskan sendiri Bu, terlebih dahulu kepada pemirsa di rumah, apa itu ANJ sendiri Bu? ANJ adalah perusahaan terbuka atau ANJ Tbk, beroperasi di seluruh Indonesia dan di seluruh Papua. Kami punya 2 perusahaan untuk kelapa sawit, yaitu PT PMP dan PT PPM. Kemudian untuk sagu kami punya PT Anjak, ANJ Agri Papua. 3 perusahaan kami ini berada di wilayah Maibrat dan Sorong Selatan. Maibrat dan Sorong Selatan ini artinya meliputi 2 wilayah pemerintah. Iya. Bu ya. Iya. Untuk berdirinya sendiri sudah kapan awal mulanya? ANJ berdiri pada tahun 1993. Semula bernama Ausindo Teguh Jaya. Kemudian pada tahun 2012 sejalan dengan visi dari perusahaan untuk menjadi perusahaan pangan yang berbasis agribisnis, ANJ berkonsentrasi mulai 2012 pada bisnis minyak kelapa sawit, kemudian bisnis agribisnis lainnya yaitu sagu dan edamame. Ya. Sagu tadi sudah saya jelaskan di Sorong Selatan dan edamame ada di Jember, Jawa Timur. Visi kami bukan menjadi perusahaan yang bukan menjadi perusahaan yang mencari profit, tapi visi perusahaan adalah kami menjadi perusahaan pangan yang berbasis agribisnis yang meningkatkan kehidupan manusia dan alam. Saya ke Pak Johan, ini terkait dengan kerja-kerja dari perusahaan ANJ sendiri. Menurut Anda bagaimana pengamatan pemerintah daerah sendiri dengan hadirnya perusahaan ANJ di Sorong Selatan ini Pak? Kehadiran perusahaan ANJ di Sorong Selatan ini ya memberikan nuansa berbeda ya. Kalau menurut saya, karena begitu Sorong Selatan mekar sebagai kabupaten, Sorong Selatan investasi ANJ ini 2 tahun ya. 2 tahun ke depan itu ANJ masuk. Dan sampai hari ini saya juga asisten yang ke-5 ya Di Sorong Selatan. ya, di Sorong Selatan ya. Untuk asisten 2 sejak ini kita sudah kurang lebih 18 tahun pemerintah di Sorong Selatan. Dan ANJ ini di akhir-akhir hari ini ya, ANJ cukup memberikan dampak yang positif bagi perkembangan investasi di wilayah Kabupaten Sorong Selatan. Ya, yang kami lihat dampak-dampak positif itu antara lain ya, pertama mendorong kesejahteraan masyarakat. Kami lihat para masyarakat yang pemilik hutan, ya pemilik hak wilayah secara adat, mereka ini ada dalam wilayah itu dan kehidupan mereka itu berubah. Ya, bagaimana ANJ mengayomi mereka, dan mereka sebagai pelaku bisnis juga ya, di dalam ANJ melibatkan seluruh masyarakat. Dan di situ kita lihat ada mendorong peningkatan daya beli masyarakat ya. Yang satu lagi penyerapan tenaga kerja bagi generasi-generasi muda. Nah, itu dampak terhadap masyarakat ya, saya lihat. Adanya kepastian hukum ya dan keadilan terkait hak kepemilikan tanah adat. Nah, itu yang kami lihat.
Dan bagi Pemda mungkin dampak-dampak positif ini pemerintah daerah juga mungkin yang belum kita lakukan adalah kita mendorong dari Dinas Tenaga Kerja untuk mendorong bagaimana ada pelatihan-pelatihan atau keterampilan paling tidak pendidikan-pendidikan non formal. Pendidikan-pendidikan non formal ini sangat penting sehingga generasi-generasi muda kita yang sudah pulang kuliah dan kembali ke IMECO ini paling tidak pemerintah mendorong ke depan, kita akan dorong ke depan, Pak Bupati akan mendorong Dinas Tenaga Kerja untuk lebih efektif melakukan pendidikan-pendidikan non formal. Jadi bagaimana melakukan keterampilan-keterampilan dan pelatihan yang contoh kasus di produksinya membutuhkan mesin-mesin produksi, ya di situ anak-anak Sorong Selatan mulai dikirim. Akhirnya yang menjadi prioritas adalah mereka yang ada di wilayah IMECO. Iya, iya. Baik, Pak As, ini menarik sekali. Kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan lagi di segmen berikut. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali sambil berikut. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam perbincangan di talkshow kali ini dan masih terus saya lanjutkan masih ke Pak Johan. Pak Johan tadi masih menarik perbincangan tadi terkait ini. Saya ingin tahu juga nih, dengan penyerapan tenaga kerja sendiri untuk masyarakat lokal di sana sudah berkisar berapa persen ini, Pak? Penyerapan tenaga kerja hampir kita ini kan itu yang tadi saya bilang dari dinas harus ada apa namanya ya, semacam terobosan-terobosan dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja untuk menyiapkan tenaga kerja yang paling tidak memiliki kriteria-kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan. Karena kalau kita nanti kriteria tidak dibutuhkan, ya kita tidak bisa masuk dalam formasi-formasi itu. Dan yang hari ini ANJ sudah lakukan, beberapa anak Papua sudah direkrut, didorong oleh ANJ. Memang itu komitmen ANJ untuk kedepannya nanti mendorong anak-anak Papua supaya anak-anak Papua bisa ada, baik itu di kantor, baik itu di ruang pabrik-pabrik. Sementara ini yang penyerapannya masih ya karena skill mereka cukup terbatas, maka mereka digunakan ya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ya tentu bahwa memang ini ANJ perusahaan yang besar dan juga untuk menyerap tenaga kerja itu ada kriteria juga, Pak, ya. Dan itu sudah dipenuhi juga oleh pihak ANJ sendiri, bisa mengirim masyarakat lokal di sana untuk dibina, untuk kemudian kembali diserap lagi jadi karyawan di sana. Untuk sumber daya manusia sendiri, Pak, untuk fokus ANJ juga untuk mungkin menyekolahkan anak-anak setempat di daerah perusahaan itu, Pak. Sekarang pemerintah harus melakukan upaya-upayanya adalah itu tadi, yang pertama di Snaker segera mendata berapa kelompok kerja, berapa kelompok yang belum memiliki ijazah atau berapa kelompok yang belum memiliki skill-skill, itu harus kita datakan dan harus ada kita sinergi. Nah, dan yang kedua ini terkait yang menjadi persoalan-persoalan sekarang juga terkait dengan hak kepemilikan tanah adat. Ini juga data pemerintah terhadap hak kepemilikan tanah adat. Kita belum bisa pastikan itu benar-benar karena kita belum melakukan langkah-langkah seperti yang pertama sidang tanah adat mungkin untuk penetapan hak kepemilikan tanah adat, itu yang mungkin belum jalan selama ini. Dan yang berikut yang berikut terkait pemerintah hari ini, yang ke depan kita akan coba lewat asisten satu pemerintahan untuk mendorong adanya sidang tanah adat hak kepemilikan tanah. Ini nanti akan kita korelasi dengan kepala suku. Di sini kan suku IMECO ini kan sudah ada Pak Yohan Bodori akan pemerintah akan berkoordinasi. Apalagi ke depan ini ini sudah ada DOB daerah otonomi baru provinsi, dan sekarang lagi ada timbul isu lagi bahwa akan ada pemekaran kabupaten kota. Dan IMECO salah satu kabupaten yang kalau saya lihat setelah mekarkan dia memenuhi persyaratan. Kenapa memenuhi persyaratan? Karena ada investasi. Ini Pak Asisten 2 menjamin, Pak, ya? Saya jamin sekali. Karena investasi ini menurut kriteria satu DOB terjadi, itu investasi itu 40% mendorong keuangan daerah. Nah, apalagi kondisi negara hari ini dalam situasi inflasi.
negara nggak bisa bangun satu kabupaten itu bukan uang yang cukup benar, Pak. Bagaimana daerah itu sendiri berkembang, dan hari ini IMECO sendiri berkembang. Begitu ada ANJ, ya kita mulai dorong dari sisi investasi, mulai berkembang sekarang. Dan akhirnya juga IMECO masuk sebagai, kalau boleh saya katakan, kandidat untuk menjadi kabupaten baru. Kabupaten IMECO yang nanti sedang diproses. Dan kalau nanti jadi kabupaten, saya pikir IMECO lebih cepat melejit dibandingkan kabupaten-kabupaten pemekaran yang lain. Wilayah IMECO menurut Pak Bupati kita akan tenangkan sebagai wilayah investasi yang memberikan kontribusi yang cukup besar. Kontribusi besar kepada negara. Nah, tapi hari ini investasi masih dilihat dengan sebelah mata. Terima kasih karena Pak Gubernur Papua Barat Daya sekarang lagi mendorong untuk bagaimana daerah-daerah ini mendorong investasi. Sehingga di situ ada peningkatan penerimaan daerah. Iya, yang pasti IMECO sudah siap, Pak, ya. Siap. Dan kemudian kehadiran ANJ juga sangat membantu masyarakat khususnya di IMECO sendiri. Baik, saya ke Bu Brice, ini tadi disampaikan dari Pak Asdua tadi untuk upaya-upaya perusahaan sendiri dalam rangka pengembangan sumber daya manusia sendiri, ini sudah dilakukan sendiri oleh perusahaan, Bu, ya, untuk masyarakat lokal di sana. Iya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Asisten untuk masyarakat lokal, memang kami melibatkan mereka, dan ini perusahaan sawit kan atau perkebunan sawit kan long term, jangka panjang. Jadi memang kami sudah punya master plan lah di perusahaan, apa-apa yang harus kami prioritaskan, termasuk yang tadi memberikan bantuan pendidikan dan untuk keberlanjutan orang tua yang bekerja di ANJ itu kan paling tidak bisa mempunyai penghasilan tetap dan bisa menyekolahkan anak. Jadi kalau secara statistik di departemen kami yang bagian tenaga kerja, kami sudah saat ini memiliki 570-an orang asli Papua yang bekerja untuk ANJ, dan itu hampir semuanya berasal dari 6 kampung yang ada di sekitar ANJ. Jadi dengan direkrutnya para saudara-saudara kita yang dari kampung sekitar punya penghasilan tetap yang diatur oleh pemerintah, bagaimana kami harus memberikan kompensasi untuk waktu dan tenaga mereka bekerja di kita, itu juga berlakukan UMP. Jadi masyarakat boleh bekerja untuk dapatkan UMP, kalau rajin bisa dapat premi hadir, kemudian ada juga premi produksi, premi perawatan, dan saya rasa itu sangat menjamin keberlanjutan saudara-saudara kita yang punya lahan yang diolah oleh perusahaan maupun perusahaan itu sendiri. Iya. Bu Brice, satu lagi tadi disampaikan oleh Pak Asisten 2 juga terkait tenaga kerja yang langsung diserap dari masyarakat lokal setempat, tapi kemudian perusahaan juga punya kriteria, dan kemudian mereka yang nantinya misalkan tidak memenuhi persyaratan terus dikirim lagi untuk supaya dilakukan pendidikan non formal supaya kemudian memenuhi syarat. Ini tanggungannya dari mana? Dari perusahaan atau dari pemerintah daerah? Ya, kami punya mill atau pabrik pengolah sawit dengan kapasitas 45 ton per jam. Semua karyawan yang bekerja di mill itu adalah anak-anak kita, anak-anak Papua yang kami kirim ke perusahaan kami di Kalimantan, di PT KAL kami punya di Kalimantan Barat. Jadi anak-anak ini sebelum kita rekrut jadi karyawan, kita bawa dulu ke anak perusahaan kami yang ada di Kalimantan. Mereka lihat bagaimana cara mengoperasikan pabrik minyak kelapa sawit. Jadi ketika mereka kembali, hampir semua anak-anak yang ada di mill saat ini di pabrik, anak-anak Papua sudah diberikan pelatihan, kemudian diberikan tanggung jawab, dan saya lihat mereka happy dan senang karena bisa langsung terjun melihat apa yang dihasilkan oleh investor, dan mereka ikut menjadi bagian dari perubahan yang tadi Pak Asisten katakan, dari masyarakat yang berpola menanam dan berubah menjadi masyarakat industri, dan mereka mengikuti tahap-tahap itu. Jadi kita tidak langsung terjunkan ke pabrik, pasti akan banyak kesalahan. Jadi kita bawa dulu ke lokasi kita yang sudah jadi, mereka lihat praktek di sana, sesudah itu mereka kembali, dan mereka so far happy mereka di mill, di pabrik, ya.
tadi mungkin sudah sempat disentil juga atau disinggung juga oleh Pak Asisten 2 tadi, tapi mungkin juga sempat disampaikan juga dari pembukaan tadi. Saya ingin tahu juga Bu, untuk program-program apa yang dilakukan perusahaan sendiri ANJ untuk menghasilkan dampak yang positif bagi perusahaan sendiri tapi juga bagi masyarakat lokal ini. Kami punya program yang namanya Koperasi Simpan. Jadi saudara-saudara kita yang di sekitar perusahaan diajar untuk menyimpan uang. Jadi ada koperasi, gaji mereka setiap bulan ada yang disisihkan untuk ditabung. Kemudian untuk masyarakat lokal kami berikan pelatihan untuk ibu-ibu. Kami punya 2 warung mama. Jadi ibu-ibu yang ada di sekitar perusahaan itu kami berikan pelatihan untuk mengolah makanan yang akan dibeli oleh karyawan kami yang lain, dan itu berkesinambungan, dan kami sudah ada beberapa tahun ya kami jalan, dan itu bisa membantu juga ibu-ibu yang selama ini hanya diam di rumah. Itu mereka bekerja untuk warung mama, dan yang disiapkan adalah makanan yang biasa dibuat oleh mama-mama setiap hari di rumah, dan itu menambah penghasilan mereka dan kita memberdayakan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kami berusaha untuk melibatkan stakeholder untuk masyarakat di sekitar perusahaan untuk menanam sayur. Jadi kan kami punya sekitar 2.000 orang karyawan, jadi kebutuhan sayur itu banyak. Nah, untuk beberapa waktu ini dari Dinas Pertanian dan Perkebunan membina masyarakat untuk diberikan bibit sayur dan pupuk. Kemudian hasilnya itu kami beli, dan kami juga berikan pendampingan. Selain pendampingan dari pemerintah daerah, kami punya tenaga dari CSR, berikan pendampingan untuk saudara-saudara kita di Kais, di Mukamat, Ikana, Sumano, Benawa, Peragi untuk menanam sayur dan dibeli oleh kami. Jadi secara apa yang bisa kami buat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat itu kami buat. Kami juga punya klinik dengan 2 dokter yang tersedia di kebun, dan klinik ini bukan hanya menangani karyawan. Klinik ini juga ada kerjasama dengan BPJS. Jadi masyarakat sekitar boleh datang berobat ke klinik. Kami siapkan obatnya, dokternya, dan tenaga medis, dan itu bagian dari tanggung jawab sosial kami ke masyarakat. Jadi ada pendidikan, infrastruktur, kami juga bangun jembatan, kami juga bangun sekolah untuk anak-anak PAUD di kampung-kampung, dan kami juga merekrut guru-guru. Selain guru-guru dari pemerintah, kami punya guru-guru yang digaji oleh ANJ yang tinggal di kampung dan mengajar anak-anak di kampung untuk program peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Masyarakat ini sangat luar biasa ya. Jadi ANJ kehadirannya memang sangat membantu masyarakat lokal di semua sektor, dan tadi juga disampaikan mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah sendiri. Bu Grija, satu lagi ini, kalau kemudian untuk tanah adat sendiri tadi disampaikan juga oleh Pak As2, apakah ada kendala Bu dalam upaya kerja perusahaan sendiri kemudian mendapat kendala-kendala dengan masyarakat, khususnya dalam hak tanah adat sendiri Bu? Ketika kami masuk tahun 2013 untuk sawit, kami melakukan apa yang kita sebut FPIC, bahasa Indonesianya, kita memberikan pemahaman dulu kepada masyarakat baru ambil keputusan. Jadi kami bukan datang tek tanda tangan, tidak. Kami datang berikan sosialisasi bahwa yang akan dilakukan nanti ke depan seperti ini, kewajiban perusahaan ini, hak masyarakat ini. Sesudah didapatkan kesepakatan, masyarakat melepaskan hak adatnya ke perusahaan melalui pemerintah, kasih kami hak guna usaha. Jadi pemetaan adat yang tadi Pak Asisten menjelaskan itu sebenarnya tugas dari pemerintah, tapi so far sejauh ini kami kerjasama erat dengan pemerintah, dan untuk tahap pengesahan plasma itu kami sudah selesai. Jadi ada lahan-lahan yang dulunya bermasalah, tapi ketika kami berikan penjelasan dan pemahaman sudah diselesaikan. Waktu lalu kami menyelesaikan pelepasan itu diketahui juga oleh pemerintah daerah dan kepala suku. Jadi kami tidak bekerja sendiri, kami selalu melibatkan pemerintah dan masyarakat. Ya, baik. Ya Bu Grija, kita jeda dulu, kita nanti lanjutkan lagi di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah berikut.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam perbincangan di talk show di malam hari ini dan masih bersama ketiga narasumber kami di studio. Saya lanjutkan lagi nih, masih ke Bung Dice, ini untuk fasilitas yang didapatkan oleh karyawan ANJ sendiri, apakah disediakan tempat tinggal khusus bagi karyawan dari luar Sorong Selatan sendiri? Kami punya aturan yang harus ikut aturan pemerintah, jadi karyawan yang kita rekrut yang bekerja untuk kita di perkebunan itu kami siapkan tempat tinggal. Kami punya perumahan yang menampung semua karyawan, baik karyawan dari sekitar perusahaan yang bekerja untuk ANJ maupun karyawan yang didatangkan dari luar. Jadi kami menyiapkan barak-barak atau perumahan, kemudian kami juga menyiapkan natura, karena itu persyaratan dari pemerintah. Kami menyiapkan bahan makanan untuk mereka, kemudian fasilitas pengobatan yang tadi saya sebutkan. Air minum juga kami siapkan di kebun. Kami punya water treatment sendiri di mana karyawan boleh ambil air minumnya berdasarkan lokasi tempat tinggal mereka. Kemudian kami juga menyiapkan transport untuk mengangkat karyawan dari rumah mereka tadi, yang perumahan itu dibawa ke tempat kerja, itu juga perusahaan yang siapkan. Jadi all in, kalau karyawan tinggal di kebun dan bekerja tidak ada pengeluaran apapun karena semuanya disiapkan oleh perusahaan. Untuk gaji seperti yang tadi saya sampaikan, kami berpatokan pada aturan pemerintah, yaitu UMP yang dikeluarkan oleh provinsi. Tahun lalu masih Papua Barat ya, tahun ini akan Papua Barat Daya. Jadi ada nilai yang harus dipatuhi oleh semua perusahaan perkebunan maupun pertambangan. Jadi kami basisnya UMP, kemudian ditambah dengan natura tadi yang untuk kebutuhan bahan BAMA ya, pokok itu kami siapkan itu, ditambah dengan premi kalau mereka hadir setiap hari kerja akan ada premi hadirnya, kemudian insentif kalau mereka punya target misalnya untuk panen 250 kilo katakanlah per hari. Kalau mereka capai 300 kilo berarti 50 kilonya itu jadi premi, jadi dapat pembayaran yang bukan berdasarkan UMP tadi. Jadi kami di ANJ adalah perusahaan yang berkomitmen untuk kami men-treat karyawan atau memperlakukan karyawan dengan seadil-adilnya berdasarkan aturan, dan kalau lebih baik di atas aturan itu yang kami buat. Ya. Baik, saya ke Pak Asisten 2 ini tadi, ini luar biasa sekali kalau dijelaskan. Kita mendengar penjelasan dari pihak ANJ sendiri, banyak hal yang dibuat untuk masyarakat di daerah setempat ini, Pak. Apakah kemudian Pemkab Sorong Selatan memberikan dukungan penuh, Pak, untuk program-program yang dilakukan oleh perusahaan ANJ sendiri? Ya, kami sangat mendukung program-program perusahaan yang sudah berjalan. Nah, yang sekarang harus kami lakukan adalah sinergitas. Program pemerintah kita bersinergi dengan perusahaan, sehingga karena tujuan utama dari pemerintah kerjanya ujungnya rakyat sejahtera. Ya, perusahaan ini kan orientasinya juga paling tidak ada profit, tapi lebih kepada yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Grace, melihat perkembangan masyarakat. Dan kami pemerintah sangat mendukung program-program ANJ, dan sekarang program pemerintah yang hari ini Pak Bupati mendorong kami untuk segera lakukan adalah bagaimana yang pertama di IMEKO mengantisipasi pemekaran IMEKO nanti ke depan DOB dengan kapasitas, dengan eksisnya investasi yang ada. Itu yang pertama, air bersih. Satu yang menjadi kendala di wilayah IMEKO yang sejak Tuhan ciptakan IMEKO itu sampai hari ini itu air bersih. Sudah banyak program-program pemerintah untuk membuat air yang kabur jadi bersih, itu tidak pernah. Saya juga menjadi inspektur hampir kurang lebih 3 tahun, tidak ada dampak di situ. Banyak anggaran yang turun dari pemerintah pusat, baik itu DAU lewat provinsi dan pemerintah daerah sendiri, tidak ada perubahan air yang coklat menjadi air bersih. Ya. Maka harapan pemerintah untuk program ke depan dalam rangka mendorong investasi, karena dorongan investasi ini di daerah-daerah seperti Sorong Selatan sangat dibutuhkan. Karena di situ ada 2 manfaat besar, penyerapan tenaga kerja di situ dan peningkatan PAD. Ya. Nah, ini yang lebih penting. Dan sekarang kami lagi, pemerintah daerah dengan program kami lagi mendorong untuk jalan yang kurang lebih 18 kilo ya, kalau tidak salah, jalan nasional yang kita minta hari ini untuk
tembus ke wilayah IMECO, wilayah produksi. Nah, tembus ke wilayah produksi, dan mungkin nanti program pemerintah ke depan itu kita nggak mengolah air yang coklat jadi bersih, tapi bagaimana air mengalir. Air mengalir. Air mengalir. Jadi bisa lewat pipanisasi ya. Dibantai di sebelah badan jalan untuk menuju ke area perusahaan. Satu bisa masuk ke wilayah untuk produksi, yang satu bagi kehidupan masyarakat. Ini sudah diprogramkan Pak oleh pemerintah daerah sendiri. Dan mungkin 2023 ini akan dikerjakan karena sudah ada kunjungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, ya, Kementerian PUPR langsung kunjungan ke ANJ Sementara sambil melihat dua perusahaan raksasa besar yang mengolah sagu, baik itu ANJ sebagai plat hitam dan plat merahnya Perhutani. Nah, sampai hari ini Perhutani yang merupakan program Pak Jokowi, Pak Presiden Republik Indonesia, sampai hari ini saya baru temukan satu yang gagal. Itu Perhutani punya yang mengelola kurang lebih 37.000 hektar. Kita punya kandungan sagu di wilayah Papua itu 50% ada di belahan itu, di wilayah IMECO. Hampir kurang lebih 1,2 juta hektar. Di IMECO Pak ya? Di IMECO. Iya. Dan hari ini baru ANJ yang mengelola kurang. Nah, kami mohon bantuan sehingga, karena kalau kita dorong lagi nanti hutan Perhutani yang sudah masuk dalam HGUD ya 37.000 hektar itu, kalau nanti ke depan perusahaan ini tidak jalan atau bagaimana, itu kewenangan pemerintah pusat. Ya itu nanti ANJ bisa mengambil alih, saya kira itu bisa untuk mendorong, karena semakin kita produksi dan itu bisa masuk ke kualitas ekspor ya, dengan sendirinya peningkatan PAD itu pasti terdorong. Pasti terdorong, iya. Terdorong itu satu paket. Sehingga pemerintah daerah pasti memberikan dukungan penuh untuk ANJ Pak ya, untuk kerja-kerja ANJ sendiri ke depan Pak ya. Sangat. Kami sangat. Karena begini, saya tambahkan lagi bahwa ANJ ini adalah produk vital negara. Ya. Hari ini, ya, wilayah vital negara, ya, yang memberikan dampak-dampak positif bagi peningkatan pendapatan negara. Pendapatan negara, ya. Sangat. Ya. Makanya ya saya juga minta kepada masyarakat untuk hari ini mari kita bergandengan tangan untuk mendukung investasi. Investasi, iya. Investasi masuk jadi DOB dan rakyat bisa terima kesejahteraan. Iya, iya. Yang tentunya bertujuan kepada kesejahteraan rakyat sendiri Pak ya. Baik, saya ke Bu Grica, ini untuk ANJ sendiri bagaimana investasi ANJ di Papua Barat ya sampai sejauh ini Bu? Secara bisnis kami rugi. Kenapa? Karena biaya untuk membangun kebun, 1 hektar kebun di Papua dibanding dengan 1 hektar kebun di Sumatera atau di Kalimantan itu berbanding 1 dan 3. Jadi kalau kebun kami di Sumatera kami sudah dapat 3 hektar bangun kebun, kalau di Papua kami baru dapat 1. Kenapa? Karena biaya logistik, infrastruktur, dan situasi sosial masyarakat yang masih perlu banyak kita kembangkan, itu membuat biaya pembangunan kebun sawit itu sangat besar. Jadi untuk hari ini, sampai hari ini ANJ belum mendapatkan keuntungan, walaupun kami sudah 10 tahun untuk kelapa sawit dan sagu malah sudah 13 tahun, tapi kami tetap komit karena visi perusahaan adalah untuk peningkatan kualitas kehidupan manusia dan alam. Jadi sampai sejauh ini kami tetap berkomitmen untuk lanjut berinvestasi di Papua, walaupun dengan tantangan yang sangat besar. Dan sejauh ini kami memang perusahaan yang mementingkan kehidupan orang banyak ya. Jadi adik tahu kan di Papua ada banyak juga perusahaan sagu yang sudah pergi dan tutup dan ini, tapi ANJ tetap survive karena kami memang datang bukan untuk cari untung. Memang perusahaan cari untung, tapi tujuan kami yang tadi itu, kami datang untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan alam. Meningkatkan kehidupan masyarakat dan alam, ini luar biasa sekali. Terus kemudian untuk hubungan antara karyawan dengan karyawan ANJ sendiri dengan masyarakat lokal di sekitar perusahaan sendiri seperti apa Bu? Selama ini dari 2013 saya kebetulan dari awal ikut mulai kan kegiatan perkebunan ini dan juga sagu. Memang ada cultural shock. Misalnya saudara-saudara kita yang datang dari luar dan saudara-saudara kita yang ada di Papua kan begitu ketemu, seperti biasanya kalau kita ketemu orang yang baru pasti dua-duanya kaget. Yang datang kaget, yang di sini juga kaget. Kenapa? Karena ada budaya kerja yang berbeda. Kan kita tahu.
Jadi itu yang kami berusaha jembatani, dan so far sampai ini tahun 2013 kami mulai dan ini sudah 2023, masyarakat kita yang ada di kampung sekitar yang bekerja untuk kita dan saudara-saudara yang datang dari luar bekerja, so far aman-aman dan saling menghargai. Jadi kami punya nilai yang sangat itu di ANJ yang sangat vital untuk semua karyawan, itu respect to people. Kami harus menghargai orang supaya kita juga dihargai. Jadi ya memang konflik itu dimanapun pasti ada, berbeda kultur kan, tapi ketika kita jalan sama-sama, berikan pemahaman dan ulang-ulang kami punya departemen pelibatan masyarakat itu konsisten untuk datang ke kampung-kampung, berikan penjelasan ke masyarakat. Kalau ada yang belum disetujui seperti biasa di Papua kan palang, mereka palang, kegiatan dihentikan, kemudian diminta untuk pertemuan, kami selalu lakukan. Di awal-awal operasi memang kami sangat terganggu dengan palang dan penghentian operasional. Tapi ketika kami berikan penjelasan ke saudara-saudara bahwa kebun sawit ini adalah milik kita dua, milik perusahaan dan milik masyarakat. Jadi kalau saudara palang, ada biayanya, itu bukan cuma biaya saya, itu biaya saudara juga. Karena kan ini kita kemitraan kan, bagi hasil. Jadi kalau ada hal-hal yang jadi biaya itu karena diakibatkan oleh masyarakat, itu juga akan kembali ke masyarakat. Ya, jadi kami selalu berikan penjelasan. Misalnya LCT kami ditahan, demurrage 3 hari 100 juta. Saya kasih tahu ke saudara-saudara 100 juta nanti dibebankan di plasma. Kamu kan yang tahan kapalnya, bukan kami perusahaan yang akan bayar. Jadi dengan edukasi melalui departemen CSR kami memberikan pemahaman ke masyarakat, memang palang dan pelarangan operasional itu awal-awalnya memang banyak sekali, tapi kita lihat ininya semakin berkurang. Jadi kami rasa secara bisnis dan apa yang kami punya visi tadi meningkatkan kualitas kehidupan, kami dalam 10 tahun ini sudah walaupun belum banyak, tapi sudah ada perubahan di kehidupan masyarakat, dari yang tadi Pak As bilang daya belinya, punya penghasilan tetap, anak-anak bisa sekolah, anak-anak bisa kuliah karena dijamin oleh penghasilan mereka. Itu membuat masyarakat semakin itulah tadi pemahamannya tentang perusahaan, tentang investasi, semakin ada respect, semakin ada perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Baik ya, saya ke Pak Ferdinand. Ini tadi sempat disampaikan juga, saya ingin tahu sendiri dari bagaimana animo masyarakat lokal sendiri dan kemudian keterampilan perkebunan yang dimiliki oleh masyarakat setempat di sana, Pak. Ditahan dulu Pak, nanti kita lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah sampai berikut. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam perbincangan di talk show saat ini, dan masih terus saya lanjutkan. Tadi ke Pak Ferdinand sempat terputus, animo masyarakat lokal sendiri dan keterampilan apa yang dimiliki oleh masyarakat di sana sendiri, Pak? Iya baik, kita lihat untuk kehadiran perusahaan di wilayah perusahaan sendiri, yang dulunya mereka itu hanya ke laut untuk mencari ikan, makan, tapi sekarang menjadi global. Kehadiran perusahaan di situ. Mau mulai dengan bertanam. Yang dulunya kita dari dinas hanya memberikan bantuan berupa benih, obat-obatan. Ya, ini dilakukan pembinaan oleh perusahaan sendiri lewat program CSR mereka, membina petani, sehingga apa yang kita berikan, misalnya bantuan benih, tahun-tahun berikut mereka sudah bisa mengatur dengan hasil panen yang ada, mereka jual ke perusahaan, uang yang mereka dapatkan dari hasil jualan itu mereka sudah bisa untuk membeli benih sendiri untuk bahan mereka. Itu yang kita lihat. Ya walaupun tidak semua, namun dengan kehadiran perusahaan di situ juga, hasil produksi yang mereka miliki tidak lagi lewat desa selatan ke Telinga tetapi mereka sudah langsung jual ke perusahaan, dan perusahaan sendiri mengatur jadwal yang baik sehingga setiap hasil panen yang ada itu langsung diserap oleh perusahaan. Jadi mereka yang tadinya hanya ke laut untuk mencari ikan,
sekarang mereka sudah mulai berbondong-bondong untuk datang ke kita di dinas, minta beli, minta pupuk, minta obat untuk menanam sayur. Ya. Karena perusahaan sudah bisa menyerap hasil panen mereka, produksi mereka. Yang tadinya hanya di beberapa kampung, sekarang semua kampung mulai membuka lahan untuk bagaimana mereka punya hasil produksi ada dijual ke perusahaan. Yang tadinya kalau awal-awal itu kita cuma 2 kampung, sekarang melebar. Yang tadinya cuma 1 distrik, jadinya ke distrik KAIS, malah sampai ke KAIS daerah. Mereka datang untuk meminta penduduk kita, juga meminta pendampingan. Tapi perusahaan selalu meminta pendampingan pada petani di sekitar perusahaan. Untuk bagaimana cara bertani yang baik, sehingga produksi yang mereka hasilkan juga baik, sehingga dapat diserap oleh perusahaan. Saya ke Bu Grica dulu nih untuk kerja-kerja dari ANJ sendiri, bisa dijelaskan Bu terkait dampak ekonomi yang terjadi setelah perusahaan ANJ hadir di Sorong Selatan, Maibrat, terlebih khusus juga di Papua Barat pada umumnya. Kami dari ANJ telah kerjasama dengan Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi dari UI, Universitas Indonesia, dan mereka telah melakukan penelitian dari 10 tahun kerja kami di Papua Barat Daya ini, dulunya Papua Barat. ANJ telah memberikan input sebesar 3,1 triliun sejak 2010 ya, dalam waktu 12 tahun. Kemudian 1,6 triliun di Sorong Selatan dan 1,3 triliun di Maibrat. Ini berdasarkan data yang diberikan ke kami. Kemudian dari setiap Rp1.000 yang kami investasikan ke Papua Barat, itu menghasilkan Rp1.200 bagi perekonomian lokal karena ada efek multiplier. Kemudian tahun 2021 ANJ telah berkontribusi 20% PDRB Maibrat dan 5% PDRB Sorong Selatan. Kemudian rata-rata 3 tahun dari 2019 sampai 2021 ANJ telah menyumbang sebesar 357 miliar per tahun untuk PDRB Papua Barat. Jadi itu yang sudah bisa dibuktikan dengan penelitian dari lembaga peneliti yang sangat kredibel. Kemudian kalau bicara mengenai tingkat kemiskinan, dari hasil penelitian studi menunjukkan bahwa ANJ telah menurunkan kemiskinan 16,6% di Sorsel dan 10,1% di Maibrat. Artinya tadi yang Pak sampaikan, tingkat kemiskinan itu sudah ada perubahan sebesar yang tadi saya sebutkan, 16,6% di Sorong Selatan dan 10,1% di Maibrat. Kemudian untuk manfaat yang dicapai rata-rata 161 miliar per tahun pada pendapatan rumah tangga di Papua Barat dan 89 miliar per tahun di Sorong Selatan dan 69 miliar per tahun di Maibrat. Ya, kami punya slide, nanti kami akan tampilkan kalau kita sudah selesai ya. Jadi lebih jelas bisa dilihat di situ apa-apa yang sudah menjadi kontribusi ANJ selama kami ada di Papua Barat dan sekarang jadi Papua Barat Daya. Memang secara bisnis perusahaan sawit itu atau perkebunan sawit itu perlu waktu lama. Tapi seperti yang saya bilang tadi, walaupun belum setinggi yang di tempat lain, karena di Papua kita sangat punya resiko yang tinggi untuk investasi, tapi kami bergerak maju dan sudah bisa dibuktikan dengan penelitian bahwa kontribusi ANJ sudah ada untuk Papua Barat Daya sekarang. Bu, satu lagi untuk lapangan kerja sendiri, apakah ANJ akan memperluas lapangan kerja nih dan membuka peluang-peluang bagi masyarakat lokal lainnya yang ingin bergabung nantinya nih? Ya, sampai hari ini kami masih membuka lapangan kerja. Kami punya banyak lowongan yang bisa diisi khususnya untuk tenaga pemanen, karena pemanen itu kan permanen, artinya panen itu akan terus menerus selama sawit itu berbuah. Jadi kami sebenarnya mengharapkan lebih banyak masyarakat sekitar, khususnya Sorong Selatan dan Maibrat, yang bisa kerja di kita, supaya itu kan juga peningkatan pendapatan bagi masyarakat sekitar. Kami akan
kami sudah kerjasama dan akan selalu kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja di 2 kabupaten untuk menyiapkan tenaga kerja untuk kami berikan pelatihan dan kami rekrut dan menjadi karyawan permanen. Jadi pemanen itu yang memetik buah sawit itu tenaga kerja yang permanen, tenaga kerja yang bukan berhenti kerja dan sambung lagi, bukan. Selama perusahaan masih perlu dan berkelakuan baik dan mau kerja, tetap akan kerja dengan perusahaan. Jadi jangka panjang untuk tenaga kerja. Tenaga kerja ya. Ini pasti pemirsa semua lagi menyaksikan ini. Kemudian apabila kemudian ada yang tertarik nih Bu untuk bergabung dengan ANJ, bagaimana nanti langkahnya nih? Kami punya website resmi yang bisa diakses kalau ada yang mau melamar, mengapply pekerjaan di ANJ dari semua ini ya, semua keahlian, semua level. Itu ada di anjgroup.com, bisa dicek di website. Untuk Papua Barat kami prioritaskan perekrutan dari kantor regional kami di Sorong. Jadi bisa menghubungi kantor di setiap kabupaten, ada dinas tenaga kerja yang sudah kerja sama dengan kami. Jadi boleh datang ke kantor, ada persyaratan yang sudah di-publish. Kami juga share di Facebook, di WhatsApp, sosial media supaya semua orang bisa lihat dan bisa baca aturan apa-apa yang diperlukan, keahlian apa dan persyaratan apa, dan bisa apply. Kami welcome, kami sangat senang kalau yang bekerja dari Maibrat ataupun dari Sorong Selatan ataupun dari Sorong, semua sama-sama membangun Imeco. Karena seperti tadi Pak As bilang, Imeco mau jadi kabupaten, jadi motornya sebenarnya ada di NJ. NJ bisa berputar lebih cepat, lebih bagus, lebih ada peningkatan taraf kehidupan masyarakat. Imeco bisa seperti yang dicita-citakan. Dicita-citakan, baik. Ya, saya ke Pak Asdo ini untuk tanggapan dari pemerintah daerah sendiri terkait dampak ekonomi yang terjadi setelah perusahaan ANJ hadir di Sorong Selatan ini, Pak. Ya, yang dampak yang kita rasakan dari sisi ekonomi sekarang ya ya masyarakat sejahtera hari ini. Ya boleh kita tidak bilang 100% sejahtera, tapi upaya-upaya ANJ sampai hari ini untuk kedepannya saya melihat sudah ada aktivitas ekonomi, perubahan perilaku Papua dari yang tadi dari nelayan mereka pindah untuk bercocok tanam ya, dan akhirnya menyuplai sayur-sayur mereka, perusahaan membelanjakan ya, ada aktivitas jual beli, ada aktivitas pasar, sehingga itu perkembangan yang menurut kami signifikan. Karena kalau kita melihat upaya-upaya pemerintah ke depan ini, saya bicara dari sisi kebijakan karena saya lihat perkembangan di Sorong Selatan ini sudah ada ANJ yang cukup membuat kita ini tinggal pemerintah melihat ini sebagai kesempatan yang luar biasa sekali untuk kita bicara tentang pengembangan infrastruktur. Ya, pengembangan infrastruktur penting. Jakarta lihat ke daerah, itu daerah ada investasi baru bisa ada pengembangan infrastruktur. Kalau tidak ada apa-apa di situ, tidak ada pergerakan apa-apa, tidak akan ada pembangunan juga di situ. Tapi kita bersyukur dan saya juga atas nama pemerintah ya memberikan apresiasi kepada ANJ yang cukup lama bertahan di wilayah Imeco, dan sampai hari ini kita bisa mendapatkan hasil, memetik buah. Benar, ini mau ditanggapi Bu Gerice terkait ada pemerintah daerah untuk ANJ sendiri di pabrik minyak goreng. Untuk pemahaman plasma ini yang tadi kita bahas, bagi hasil ini memang konsepnya bukan rumit, tapi kami yakin, kami baru di Sorong Selatan dan Maibrat, perusahaan kami yang melakukan bisnis yang bagi hasil ini. Selama ini masyarakat punya pola pikir atau pemahaman bahwa seperti perusahaan kayu kan, selama ini perusahaan kayu datang, tebang kayu, kasih uang masyarakat terus pergi. Tapi kami perusahaan perkebunan bukan seperti itu. Jadi kami tanam, kemudian kami perawatan, kemudian menghasilkan, dan biaya yang kami keluarkan untuk membuka kebun sawit itu sangat besar initial cost-nya. Jadi perlu waktu yang lebih panjang untuk menghasilkan keuntungan dibanding dengan perusahaan kehutanan, perusahaan penghasil
perusahaan HPH ya yang melakukan kegiatan. Mereka tidak invest kan, kalau kita invest, kita tanam modal, kemudian kita tunggu sampai ada hasilnya. Jadi kami juga perlu bantuan dari pemerintah daerah untuk memahamkan ke masyarakat konsep plasma ini supaya dapat pemahaman yang sama dari kami perusahaan dan masyarakat. Jadi nanti akan ada sosialisasi ke masyarakat, kami akan perlu pemerintah daerah, Pak Asisten dan Pak Kepala Bidang Perkebunan untuk mendampingi kami memahamkan ke masyarakat bahwa konsep plasma itu adalah bisnis jangka panjang, bukan seperti bisnis kayu. Jadi memang kami akan ada kendala-kendala, tapi dengan dukungan pemerintah kami yakin kami bisa kami bisa selesaikan dan tetap pada visi kami untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan alam sekitar. Ya baik, Bu Grija, kita juga sudah di segmen yang terakhir. Saya punya satu pertanyaan terakhir nih, singkat saja Bu, untuk apabila kemudian nanti hadir Kabupaten Imeko, ANJ nanti seperti apa nih ke depan? Kami mau tak mau harus, karena kan kami punya wilayah ada di Imeko. Kami ada di distrik Kais Darat, Kais, dan Metamani. Imeko kan itu Inanwatan, Metamani, Kais, Kokoda. Untuk sekarang ini dari 9.000 hektar yang tertanam itu ada di tiga distrik yang tadi ya, distrik Kais Darat, kemudian di Maibrat ada Aifat Selatan, kemudian di Sorong Selatan ada Kais dan Metamani, distrik Metamani. Jadi kami berharap kalau pemerintah daerah di Imeko nanti terbentuk jadi kabupaten yang definitif, kami bisa dapat dukungan yang lebih besar lagi karena kami ada di dapurnya Imeko. Kalau lalu agak jauh sedikit ke Temi dan ke Kumurkek, tapi kalau sudah Imeko di Imeko ya pasti kami dapat dukungan yang lebih dari pemerintah daerah. Bu Grija, yang terakhir harapan Anda bagi perusahaan ANJ sendiri Pak? Harapan pribadi saya untuk ANJ dan untuk pemerintah daerah sebenarnya ya, dan untuk saudara-saudara, sesuai dengan visi ANJ kami datang untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan juga alam sekitar. Jadi saya berharap dengan adanya investor yang kali ini ANJ maupun investor-investor yang berikutnya, kita kalau berpola pikir untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, pasti kita akan berupaya untuk mengejar. Kita akui kita masih tertinggal dengan daerah yang lain. Kita akan berupaya meningkatkan kualitas masyarakat kita supaya lebih lebih capable, lebih sanggup, lebih mampu untuk bersaing dengan saudara-saudara kita dari tempat lain. Karena kita di Papua sumber daya alam kita banyak sekali. Jadi kalau ANJ datang untuk menjadi bagian dari perkembangan atau peningkatan kehidupan masyarakat, saya berharap lebih banyak anak-anak di sekitar perusahaan yang sekolah sarjana dan bisa menduduki posisi manajemen sampai di level manajemen. Untuk saat ini masih sampai di asisten manajer. Saya berharap 5-6 tahun ke depan sudah ada orang Papua asli yang duduk di level harapan saya untuk peningkatan kualitas karyawan ANJ yang berasal dari Papua. Iya baik, saya lanjut ke Pak Ferdinand dulu, baru nanti Pak Asisten terakhir. Kita dipersingkat saja untuk closing statement-nya, bisa disampaikan harapan-harapan yang mau untuk disampaikan kepada pemirsa, tapi juga untuk ANJ sendiri Pak. Ya, baik. ANJ beroperasi ANJ di sekitaran daerah Imeko dapat meningkatkan taraf hidup yang bisa. Baik, ya terima kasih. Terakhir Pak Asduan. Ya, saya punya harapan bahwa ANJ tetap eksis di Kabupaten Sorong Selatan dan ANJ tetap ada dalam bingkai nanti di DOB Eko. Yang saya harapkan bahwa ini kedepannya bukan hanya Sorong Selatan dan ANJ dalam rangka bisnis perusahaan dan bagaimana menata kesejahteraan masyarakat di Sorong Selatan dan nanti di DOB ke depan, tapi bagaimana Papua Barat Daya hari ini mendorong kebijakan Pak Presiden, yaitu mendorong instruksi Presiden nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan orang asli Papua. Orang asli Papua. Baik, terima kasih Pak Asdua, juga Bu Grija, dan juga dari Dinas Perkebunan, juga
Pak Ferdinand sudah bergabung bersama kami dalam perbincangan di talk show kali ini. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami di talk show kali ini, dan semoga apa yang diperbincangkan tadi menjadi komitmen ANJ dan perusahaan juga, pemerintah daerah juga dalam pelibatan dan penghormatan masyarakat lokal khususnya di Kabupaten Sorong Selatan dan untuk perusahaan ANJ sendiri. Saya Yongki Limpo pamit, sampai jumpa.